البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, masih di muka surat berapa? 53 ya. Tentang syarat nasakh. Misalu ma'ulima ta'akhuruhu bin nas. Contoh dalil yang diketahui dia itu datangnya belakangan, diakhirkan dengan nas, ketetapan dari Nabi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu adzingtu lakum fil istimta'i bin nisa. Saya dulu mengizinkan untuk kalian menikah mut'ah dengan minan nisa, dari para wanita. Wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan yang demikian itu sampai hari kiamat. Baik, dan ini termasuk contoh yang unik, contoh yang bagus, yaitu hukum asal, yaitu dulu nikah mut'ah itu diizinkan, terutama di awal-awal peperangan sampai masa perang Khaybar. Ketika masa perang Khaybar itulah Rasulullah mengumumkan, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan mut'atun nisa. Baik. Kemudian setelah itu Allah mengizinkan lagi adanya mut'atun nisa. Lalu pada waktu Fathu Makkah Rasulullah mengumumkan ini adalah diharamkan, apa itu, ila yaumil qiyamah, diharamkan sampai hari kiamat. Dan hadisnya sahih, mutawatir. Di antaranya adalah dari Ali bin Abi Thalib di dalam Sahih Muslim. Tapi ini justru diselisih oleh orang-orang Syiah yang mengaku ikut Ali. Dan itu biasa, banyak. Wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan yang demikian itu sampai hari kiamat. Riwayat Muslim. Qal wa misalu ma ulima bi khabari sahabi. Contoh dalil yang datangnya belakangan, tapi kita tahunya itu bukan dengan sabda Nabi, tapi apa? Melalui berita dari sahabat, dan sahabat terpercaya. Allah menyuruh kita belajar ke mereka, ikut pemahaman mereka, karena mereka yang mengetahui Nabi, mengetahui turunnya wahyu dan seterusnya. Qaulu Aisyah radhiyallahu anha, ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana fi ma unzila minal Qur'an asyru radhaatin ma'lumatin yuharrim. Dulu termasuk yang diturunkan dari Al-Quran adalah, yaitu ayat 10 susuan yang diketahui yang menyebabkan jadi adanya mahramiyah, yuharrimna. Dulu syaratnya adalah 10 sedotan, yaitu anak susuan, bukan hanya menyusu sekali dua kali, tapi sampai 10 susuan yang maklumat, yang dikenal. Kalau sekedar persangkaan ini tidak cukup. Tapi itu ayat pernah turun tentang itu. Summa nusikhna bi khamsin maklumat. Lalu 10 susuan tadi dihapus dengan ayat yang turun menyebutkan hanya 5 susuan saja yang telah dikenal. Cukup 5 kali penyusuan. Menyusunya bukan main-main, tapi memang apa? Bayi itu menyusu karena lapar. Sebagaimana kata Rasulullah, innar radha'ah minal maja'ah. Penyusuan itu sebabnya adalah karena anak itu lapar. Memang dia lapar lalu minum susu. Menunjukkan memang itu makanan asasi dia. Masih anak-anak. Dan ini pun kemudian apa? Dihapus dengan apa? Al-ardul akhir. Aisyah tidak tahu, tetapi diketahui oleh Zaid bin Sabit dan para sahabat yang lain, bahwasanya termasuk surat yang ayat yang terakhir turun adalah dihapuskannya 5 susuan ini. Dihapuskan apanya? Tapi dihapuskannya tilawahnya, tapi hukumnya masih berlaku. Makanya apa? Tidak ada dalam mushaf mutawatir ada lafadz apa itu? Khamsu radha'at, 5 susuan. Karena memang ayatnya sudah dihapus walaupun hukumnya masih berlaku. Wa misalu ma ulima bitarikh. Sekarang yang ketiga. Contoh ayat dalil yang turunnya akhir-akhir tapi diketahuinya lewat tarikh, lewat penanggalan, lewat sejarah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah telah meringankan dari kalian. Al-ayah, faqauluhu al-an yadullu ala ta'akhuri hadzal hukum. Menunjukkan yaitu terakhirnya hukum ini. Ini dari 2 sudut pandang. Sudut pandang pertama telah kita lewati,
Yaitu apa? Sebenarnya ini adalah nas. Nas telah mengatakan al-an, berarti sebelumnya tidak demikian. Dan dari sudut pandang yang lain, lafadz al-an ini berarti apa? Memang menunjukkan urutan sejarah. Wa kadza lau dzukira, demikian pula kalau disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakama bi syai'in qabla al-hijrah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi sesuatu sebelum hijrah, menghukumi dengan hukum, yaitu menghukumi dengan sesuatu. Summa hakama ba'daha bima yukhalifuh. Lalu setelah itu beliau menghukumi dengan hukum yang menyelisihi hukum pertama. Fasani nasikh. Maka hukum yang kedua ini dikatakan sebagai penghapus bagi hukum yang pertama. Itu syarat kedua, yaitu diketahui bahwasanya dalil yang menghapus itu memang dia datangnya belakangan. As-salif, syarat ketiga, subutun nasikh. Dalil yang menghapus itu memang pasti, yaitu memang sahih dalilnya atau hasan misalkan, bukan dhaif. Washtaratul jumhur ayyakuna aqwa minal mansukh au mumasilan lah. Jumhur mensyaratkan bahwasanya dalil yang menghapus itu lebih kuat daripada dalil yang dihapus atau setara. Fala yungsakhul mutawatiru indahum bil ahad. Maka menurut mereka, tapi ini pendapat keliru, makanya Syekh Utsaimin tidak memastikan. Tapi apa mengatakan menurut mereka? Menurut mereka, dalil yang mutawatir tidak boleh dihapuskan dengan hadis ahad. Tapi prakteknya adalah tidak demikian. Karena apa? Termasuk yang mutawatir, sholat menghadap Baitul Maqdis. Ternyata penghapusannya dengan apa? Berita 1-2 orang saja. Dan langsung para sahabat menerima itu. Disuruh untuk apa? Menghadap ke Ka'bah. Dan mereka menerima, menunjukkan tidak mensyaratkan adanya mutawatir. Yang penting sahih. Wa in kana sabitan, walaupun hadis ahad ini, hadis yang tidak mencapai tingkatan mutawatir ini pasti menurut jumhur tidak boleh jadi penghapus. Tapi syaratnya syaratnya tidak punya dalil. Syarat mereka tidak didukung oleh dalil. Wal arjah annahu la yustarot ayyakunan nasikhu aqwa au mumasilan. Pendapat yang lebih tepat adalah tidak disyaratkan bahwasanya dalil yang menghapus itu harus lebih kuat atau setara dengan dalil yang dihapus. Li'anna mahillan naskhi al-hukm. Karena tempat penghapusan adalah hukumnya. Wala yustaratu fi subutihi tawatur. Dan tidak disyaratkan kepastian hukum itu harus lewat mutawatir. Sebagaimana kepastian masuknya waktu dengan mutawatir. Ini tidak disyaratkan. Muadzin cukup 1. Yang penting memang syaratnya terpenuhi. Syarat sebagai muadzin. Tidak harus 7 muadzin datang adzan baru apa kita percaya. Cukup 1 muadzin pun cukup. Sebagaimana di zaman Nabi. Di Makkah cukup 1 muadzin. Orang langsung paham, oh ini memang tiba waktunya demikian. Tayyib. Aqsamun nasakh. Sekarang jenis-jenis nasakh, penghapusan. Yang qasimun naskhu bi'tibarin nasil mansukh ila salasati aqsam. Tayyib. Nasakh, penghapusan itu terbagi dari sudut pandang nas yang dihapuskan, terbagi menjadi 3 jenis. Al-awwal, jenis pertama, manusikha hukmuhu wa baqiya lafdhuh. Hukumnya dihapus, yaitu suatu dalil yang hukumnya dihapus, tapi lafadznya masih ada. Wa hadza huwal katsiru fil Qur'an. Ini banyak dalam Al-Qur'an. Ayatnya masih ada tapi sudah tidak berlaku. Baik, misalnya contohnya apa? Ayatul musabarah. Dua ayat yang membahas masalah bersabar menghadapi lawan. Musabarah, bukan sabar tapi musabarah. Kita sabar menghadapi musuh, musuh juga sabar menghadapi kita. Berarti kita harus sabar berlipat-lipat karena musuh tidak segera lari. Baik, maka perintahnya, pembahasannya adalah apa? Musabarah, bukan sekedar sabar tapi musabarah. Ini berlipat-lipat memang. Wa huma qauluhu ta'ala. 2 ayat itu adalah firman Allah Ta'ala, iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Apabila di antara kalian itu ada 20 orang yang bersabar, mereka akan mampu mengalahkan 200 orang. Baik. Lafaz ayatnya berita, tapi maksudnya adalah perintah untuk bersabar menghadapi mereka, tidak lari. Dan Allah yang akan memberikan kemenangan. Nusikha hukmuha. Hukumnya itu dihapus biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah meringankan itu dari kalian. Dan Allah mengetahui bahwasanya
ada kelemahan pada diri kalian, ya umat Muhammad memang lemah dibanding umat-umat yang terdahulu yang gergasi-gergasi itu. Kita kecil aja akhir zaman. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Maka hukum sekarang apa? Apabila ada dari kalian 100 orang yang bersabar, dia akan mampu mengalahkan 200 orang. Baik. Maksudnya adalah hendaknya dia bersabar menghadapi 200 orang, maka Allah akan menolong mereka untuk mengalahkan 200 tadi. Berarti 1 lawan 2. Wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini biidznillah. Dan apabila ada dari kalian 1000, maka maksudnya 1000 kembali ke yang tadi, yaitu apa? 1000 orang yang sabar. Maka dia akan mampu mengalahkan 2000 orang. Tapi kembalinya kemana? Biidznillah, dengan seizin Allah. Karena apa? Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Tetap nisbatnya kepada Allah Ta'ala. Wallahu ma'as sabirin. Ini kuncinya. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Ma'iyah khosoh, yaitu memberikan pertolongan, memberikan taufik untuk membuat tipu daya menghadapi mereka dan seterusnya. Tayyib. Sahabat prakteknya gimana para sahabat? Prakteknya bahkan lebih hebat lagi. Apa itu? 3000 melawan 200.000 dalam perang Mu'tah. Memang sahabat itu sangat baik dalam membela agama Allah. Tidak cari minimalnya apa. Kalau banyak orang zaman sekarang cari minimalnya. Memang sunahnya wudhu begini, tapi minimalnya bagaimana? Memang sholat itu sunahnya begini, tapi minimalnya gimana? Malah sunah tidak dikerjakan. Bid'ah yang dipakai. Cari yang minimal-minimal aja. Sahabat cari yang sebagus-bagusnya. Tayyib. Wa hikmatu naskhil hukmi dunal lafat. Apa hikmah dihapuskannya hukum tanpa menghapus lafadznya? Lafadznya masih ada. Apa itu? Baqa'u sawabit tilawah. Ini yang pertama. Yaitu kekalnya pahala membaca Quran. Walaupun ayatnya tidak berlaku, tapi kita baca. 1 huruf dapat 10 pahala. Gimana ini berapa puluh huruf tadi itu? Baik, ayat yang ke-65 itu. Jadi pahala tetap ada walaupun kita tidak lagi dibebani dengan itu. Ini kebaikan dari Allah Ta'ala. Yang kedua hikmahnya apa? Wa tadhkirul ummati bi hikmatin nasakh. Yaitu mengingatkan umat tentang hikmah penghapusan. Sebagian ulama yang lain dalam kitab usul mengatakan yaitu untuk mendatangkan syukur. Oh, dulu beban syariatnya berat. Sekarang ternyata dikasih keringanan agar kita syukur. Ingat, Allah itu memang maha baik. Kasih agama itu sesuai dengan kemampuan dan seterusnya. Tayyib, bukan penyiksaan. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Tayyib. Tak tahu. Wallahu a'lam. Tidak disebutkan di dalam usul tafsir pun tidak disebutkan. Dan disebutkan dalam usul tafsir Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan memang sanadnya sahih. Ucapan siapakah dulu? Jabir kalau tidak salah, ana terlupakan. Ada apa itu? Ada surat yang Allah hapus yang dia itu sepanjang Al-Baqarah Allah hapus. Yang dulu kami hafal dan kami catat. Kemudian Allah jadikan kami lupa. Ini keringanan. Ayat satu surat semacam Al-Baqarah dihapuskan. Taib. Dan boleh jadi apa? Tersisa seperti sepanjang Al-Ahzab. Jadi banyak ayat-ayat yang Allah jadikan memang kita lupa. Ayat yang sudah dihapus. Wallahu a'lam.